Selamat datang di Lavender Channel. Kita lanjutkan kembali di video kali ini untuk membahas soal nomor 16 sampai 18. Ya, kita mulai saja untuk pembahasan soal nomor 16. Nah, di soal nomor 16 ada teks baru yang harus kita baca dan kita pahami. Tapi pada intinya teks ini sebetulnya membahas tentang kedai reka. Bagaimana peranan kedai reka ya dalam teks tersebut digambarkan dia punya peranan penting karena dia sebagai pihak begitu yang bisa memfasilitasi begitu ya dan juga mempertemukan beberapa komponen yang penting dalam pelaksanaan inovasi-inovasi di berbagai dunia, terutama dunia perguruan tinggi ya. Jadi itu inti dari teks ini. Baik, kita langsung saja masuk kepada soal yang kalau kita amati sebetulnya soalnya tidak terlalu nyambung ya dengan teks, tetapi di dalam teks itulah kemudian diambil kata yang ada gitu ya, yaitu pertama, frasa dalam teks tersebut yang sebentuk dengan perwira menengah. Nah, jadi di sini ternyata kita ditekankan untuk soal nomor 16 perwira menengah di sini. Ada perwira, kemudian menengah. Nah, kata perwira itu adalah diterangkan, kemudian menengah itu menerangkan. Jadi ini polanya DM ya. Karena dia polanya DM, jadi kita diminta untuk mencari pola yang sama di dalam pilihan A, B, C, D, E. Ya, maka yang paling tepat kita bisa menemukan adalah jawabannya yang B. Nah, ini dia. Mengapa yang B? Karena komunitas itu diterangkan, kemudian terbesar itu menerangkan. Ya, jadi mudah ya. Jadi untuk nomor 16 kita hanya mencari pola yang sama dengan soal terkait perwira menengah tadi. Diterangkan dan menerangkan. Pola DM. Oke, itu. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya ya. Oke, kita lanjut kembali di soal berikutnya. Nomor 17. Konjungsi. Nah, konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 5 adalah, kita cek dulu nih kalimat 5 ya. Kita lihat nih nomor 5, titik-titik. Kedai reka juga diharapkan bisa menjembatani inovasi yang dilahirkan perguruan tinggi dalam memecahkan berbagai masalah di dunia industri. Titik sampai sini. Nah, kita diminta untuk mengisi nih kalimat yang kosong ini tadi. Nah, yang tepat yang mana? Nah, yang tepat kalau di awal kalimat itu pilihannya gitu kan ya. Ada oleh karena itu boleh, oleh karena itu di awal kalimat gitu. Atau kemudian selain itu ya, dengan demikian akan tetapi oleh sebab itu. Yang intinya sebetulnya pilihan ini bisa ditaruh di awal kalimat. Tapi apa yang kemudian kita harus isi paling tepat, maka kita harus pahami dulu kalimat sebelumnya. Ya, kalimat sebelumnya itu kan di kalimat 4 ya. Jadi kedai reka diajak berkolaborasi karena ia fasilitator yang mempertemukan inovator, dalam hal ini perguruan tinggi dengan dunia industri. Lalu kedai reka juga diharapkan bisa menjembatani inovasi yang dilahirkan perguruan tinggi dalam memecahkan berbagai masalah di dunia industri. Artinya ini ada satu penjelasan gitu ya yang kemudian memberi satu penambahan gitu ya, penambahan dari kalimat sebelumnya yaitu di kalimat 4. Maka yang paling tepat itu adalah selain itu. Selain itu, kedai reka juga diharapkan bisa menjembatani inovasi yang dilahirkan perguruan tinggi dalam memecahkan berbagai masalah di dunia industri. Ya, jadi itu. Maka jawaban kita yang paling tepat itu adalah yang B. Mengapa tidak oleh karena itu atau kenapa tidak dengan demikian? Kalau dengan demikian itu lebih kepada penekanan atau penguatan ya dari yang sebelumnya. Kalau akan tetapi itu kontra atau berlawanan ya. Nah, oleh sebab itu lebih menjelaskan tentang sebab atau akibat dari sebuah kalimat. Ya, jadi itulah penjelasan untuk jawaban nomor 17. Nah, kita lanjut kembali ya untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 18. Oke. Soal 18, kita lihat. Makna imbuhan peran pada kata perguruan di kalimat 3
memiliki makna yang sama dengan imbuhan peran pada kalimat titik-titik, katanya gitu ya. Kita lihat kalimat ketiga berarti. Diskusi yang digelar kedai reka dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi itu diisi oleh sejumlah pemateri dengan berbagai latar belakang profesi, mulai dari akademisi dan peneliti. Oke, berarti perguruan tinggi yang dimaksud di dalam kalimat 3 itu adalah ini nih. Nah, nih. Ya. Oke, ini perguruan tinggi di kalimat 3. Mana tadi kalimat 3? Nih, perguruan tinggi. Oke, nah, atau perguruan tepatnya ya, nggak pakai tinggi nih. Kata perguruan pada kalimat 3. Nah, kata perguruan yang imbuhan peran itu mengandung makna tempat. Ya, jadi walaupun kata dasarnya guru, itu peran berarti mengarah kepada sekumpulan para guru-guru yang dilembagakan gitu ya, atau masuk dalam sebuah lembaga atau institusi, maka itu disebut perguruan. Jadi kata perguruan itu mengandung makna tempat. Jadi kita tinggal cari nih mana yang maknanya sama, yaitu mengandung makna tempat sama seperti perguruan yang dimaksud di kalimat 3. Nah, kita cek yang A. Yang A itu perannya di sini adalah perbaikan. Nah, perbaikan itu apakah mengarah kepada makna tempat? Tidak, maka dia bukan jawaban, ya. Kemudian yang B, perannya perpindahan. Nah, perpindahan itu mengarah kepada suatu proses, gitu ya. Maka dia bukan mengarah kepada makna tempat tadi. Maka peran di sini itu juga tidak tepat. Kemudian yang C, kita lihat perkataan. Nah, ini juga tidak mengandung makna tempat ya. Lalu yang D, kita lihat di sini perannya adalah perkemahan. Nah, perkemahan inilah yang sama maknanya dengan perguruan, yaitu mengandung makna tempat. Ya, menjelaskan suatu tempat. Karena perkemahan kata dasarnya kemah. Ada peran, kemah itu suatu wilayah, suatu tempat yang digunakan gitu ya untuk para siswa biasanya gitu melakukan kegiatan-kegiatan ya. Maka untuk jawaban soal nomor 18 yang paling tepat, yang sama maknanya terkait dengan perguruan itu adalah kata perkemahan. Maka jawabannya yang D. Ya, nah demikianlah pembahasan kita kali ini. Nah, kita akan lanjutkan kembali pada video berikutnya.